Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh jamaah yang mengikuti ngaji kitab Maqasidus Shaum pada hari ini, mudah-mudahan selalu diberi rahmat, diberi kesehatan, taufik, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan rutinitas ibadah baik sholat, kemudian puasa dalam keadaan yang selalu tambah berkah dan tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita ngaji, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i syuhada'i sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama alamin, khususan Sayyidina Syafil Qadir Jalani wa ila Syafil Hasan At-Tadili wa ila al-mu'allif hadzal kitab Maqasid As-Shaum Syekh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami At-Timsyaki Asy-Syafi'i wa i'dad wa ta'lim Syekh Misbah bin Abu Bakar wa umuman para santri, para mahasiswa, al-muta'allim wal muta'allimah, al-muta'allimin wal muta'allimat, wal asatid wal ustadzat jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Kalau kemarin sudah saya sampaikan bahwa ngaji kitab Maqasidus Shaum dengan dua bahasa. Yang pertama ala pesantren, yang kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Para santri, para mahasiswa, monggo. Boleh keduanya, boleh hanya bahasa Indonesia saja atau boleh hanya bahasa Jawa. Monggo, terserah ya. Kelawan nyebut asmane Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam memulai aktivitas di dalam mengarang kitab, di dalam menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah, memuji nama Allah. Ini apa maksudnya? Agar mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi aktivitas manusia akan minum, tidur, belajar, kuliah, ngaji atau apa saja, lebih afdolnya diawali dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tiru Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tidak hanya itu, wa sallallahu ala sayyidina wa sallalan, muga rahmat tambahi rahmat takzim lan muga-muga nambahi rahmat takzim, gitu aja. Lan muga-muga nambahi rahmat takzim sinten Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendara kita, ing atase bendara kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi,
Wa salamalan muga paring tambahe keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi, ngeten ya. Wa salamalan muga paring tambah keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi tasliman, ini maf'ul mutlak, kelawan paring keselamatan temenan. Tasliman kelawan paring keselamatan temenan. Bahasa Indonesianya mudah-mudahan sholawat serta salam benar-benar tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tuh, jadi diawali dengan basmalah, sholawat serta salam diaturkan pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambah lebih baik. Maka kalau kita mau sekali lagi beraktivitas, bermuamalah apa saja, basmalah, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, itu luar biasa. Tidur, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak berkah atau full barokah, full syafaat kelak di yaumul kiamah. Ini penting kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kala Syekh kala wis dawuh sapa Asy-Syaikh Syekh Al-Faqihu kang faqih. Faqih itu dalam ilmunya ya. Al-imamu kang dadi imam, al-alimu tur alim, al-amilu kang ngamalake ilmune, muftil muslimina kang dadi muftine pira-pira wong Islam, kang dadi ahli fatwa. Bahasane mufti itu ahli fatwane pira-pira wong Islam. Syekh Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Amil, Mufti Muslimin, Baqiyatus Salaf kang sisane atau kekerine atau sisane pira-pira ulama salaf, Baqiyatus Salafi kekerine pira-pira ulama salaf atau sisane pira-pira ulama salaf as-sholih kang soleh. Atau muftinya orang Islam yang menjadi atau yang termasuk ulama-ulama soleh yang ulama-ulama salaf yang soleh. Siapa itu? Rupane Izzuddin Abu Muhammadin, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdissalam kang dadi anake Abdissalam. Siapa itu? Syekh Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Amil, Muftil Muslimin, Baqiyatus Salaf As-Sholih, yaitu siapa? Syekh Izzuddin bin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdi Salam As-Sulami kang bangsa Sulami, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i atau kang bermadhab Syafi'i. Hafidho mugi ngreksa ing Syekh Izzuddin sinten Allah Gusti Allah, semoga Allah menjaganya. Wa abqalan netepake sinten Allah, dan semoga Allah menetapkan ing Syekh Izzuddin.
Artinya apa? Semoga Allah menjaganya dan menetapkannya, maksudnya fi khair wa nikmah, dan Allah menetapkannya dalam kebaikan dan dengan penuh kenikmatan. Semoga Allah menjaganya dan menetapkannya dengan penuh kebaikan dan kenikmatan. Wa radiyalan muga-muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhu saking Syekh Izzuddin. Biar mudah diberi tanda gitu. Oh, Syekh Izzuddin itu silang. Oh, mungkin tanda AB itu apa, biar mudah ya, cepat. Anhu saking Syekh Izzuddin wa ardolan mugi paring ridho sinten Allah hu ing Syekh Izzuddin. Wa ardolan mugi paring ridho sinten Allahu ing Syekh Izzuddin. Semoga Allah memberikan ridhonya kepadanya, atau mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepadanya. Ini penuh dengan doa-doa ya. Bimanihi atau bimakminatun. Bimanihi ya, bimanihi kelawan anugrahi Allah, wa karomihi lan lumani Allah. Semoga Allah memberikan ridho kepadanya dengan anugerah dan kedermawaannya. Dengan anugerah itu maknanya bisa khair, kebaikan. Karomah itu kedermawaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ta'aruf, kenalan dengan Syekh Izzuddin. Jadi Syekh Izzuddin itu perlu dicatat ya, ketika ada poin-poin penting silahkan para santri mahasiswa untuk mencatatnya. Jadi Syekh Izzuddin itu lahir di Damaskus, kota Irak atau Baghdad, tapi negaranya Irak ya, Damaskus, Irak. Pada tahun berapa? 577 Hijriah. 577 Hijriah. Kemudian dalam sejarah hidupnya, menurut Syekh Tajuddin As-Subki ya, menurut Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Syekh Izzuddin ini lahir di dalam keluarga yang miskin. Bahkan beliau ini baru belajar itu ketika beliau sudah menginjak usia yang sudah sepuh, yang sudah tua. Di dalam masa belajarnya, dalam masa tua ya, beliau itu saking semangatnya mencari ilmu, beliau menginap di emper atau bahasanya sekarang di serambi masjid, emperan Masjid Agung, Masjid Agung Umayyah yang ada di Damaskus. Masjid Agung Umayyah, kalau mungkin di sini ya Masjid Kampus IAIN, Masjid Agung Salatiga, Masjid Agung Jawa Tengah, ya pokoknya Masjid Agung yang besar-besar itu. Kemudian di saat dia itu tidur selama di masjid itu pernah ngipi basah. Kemudian di tengah malam mau tidak mau dia harus mandi besar gitu ya. Berlangsung beberapa kali itu, sampai 3 kali diterangkan di dalam kitab itu. Kemudian beliau itu ngimpi ya, ditanya, "Hei Izzuddin, apa yang kamu cari? Ilmu atau amal?" Syekh Izzuddin ini menjawab, "Yang saya cari adalah ilmu. Karena dengan ilmu bisa beramal." Masya Allah. Amal itu ya penting, tapi sebelum amal yaitu ilmu. Sebelum melakukan puasa, sebelum melakukan sholat, umroh, haji, yaitu belajar ilmunya dulu. Sebelum menikah, ini yang masih jomblo-jomblo perlu belajar nikah, ilmunya. Mudah-mudahan suatu saat bisa belajar ilmu bab kitab nikah ya. Tuh. Kemudian
Setelah itu beliau mendapat futuh. Futuh itu terbuka ilmunya Allah pada dirinya, sehingga menjadi orang yang cerdas, alim, al-alamah. Guru-guru beliau itu juga sangat terkenal pada zamannya. Di antaranya Syekh Saifuddin Al-Amid. Syekh Saifuddin Al-Amid. Yang kedua Syekh Imam Fakhruddin Ibnu Asakir. Syekh Imam Fakhruddin Ibnu Asakir. Masya Allah, luar biasa. Lah, Syekh Izzuddin kenapa mendapat Sultanul Ulama? Ini dari lakop atau predikat gelar yang diberikan oleh muridnya, yaitu Syekh Ibnu Daqiqil Aid. Syekh Ibnu Daqiqil Aid yang memberi gelar Sultanul Ulama pada Syekh Izzuddin. Nah, Syekh Izzuddin ini kan cerdas, pointer gitu ya, alim, alamah. Dia pernah menjadi mufti di kota Syam ya. Bahkan sering berdebat dengan Sultan Ashraf ya. Sultan Ashraf. Ya, terkait apa, Pak? Terkait kepercayaan, keyakinan Sultan Ashraf Musa bin Adil ya. Sultan Ashraf Musa bin Adil yang menjadi penguasa Sam, kota Sam pada saat itu. Jadi Sultan ini mengatakan keyakinan bahwa Al-Quran adalah representasi dari huruf dan suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini bahwa Al-Quran adalah representasi dari huruf dan suara Allah ini ditolak oleh banyak ulama pada saat itu, termasuk Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Bahkan beliau mengkritik, menolak pandangan itu dengan membuat kitab namanya Milhatul I'tiqad. Milhatul I'tiqad. Setelah itu Sultan ini memecat siapa? Syekh Izzuddin melalui wazir atau sekarang itu ya menteri ya. Menterinya namanya Gharas, plus mengisolasi, dipindah tempatkan rumahnya oleh Sultan. Jadi sudah dipecat dari jabatan mufti, kemudian diisolasi, dipinggirkan atau dipindah tempat dari rumahnya yang asli. Bagaimana sikap Syekh Izzuddin? Beliau tetap sabar, malah bersyukur, alhamdulillah saya sudah dipecat. Karena kan enggak, karena kalau orang dipecat itu malah nesu, ngamuk gitu ya, nggak terima, saling melapor gitu. Syekh Izzuddin malah bersyukur. Bahkan beliau juga bersyukur atas diisolasi dirinya beserta keluarganya. Karena beliau mengatakan bahwa jabatan mufti itu adalah jabatan ibarat berada di pinggir neraka jahanam katanya. Masya Allah. Maka dengan bantuan berkat ketetapan yang diambil oleh Sultan, berarti Sultan itu menyelamatkanku dari neraka. Masya Allah. Saking hati-hatinya sampai bilang begitu Syekh Izzuddin ini. Lah, berselang 3 hari ini ada ulama besar dari mazhab Hanafi, yaitu namanya Syekh Jamaluddin Al-Husairi ya. Al-Husairi ini menasihati Sultan bahwa apa yang dilakukan Sultan terhadap Syekh Izzuddin ini adalah suatu kekeliruan, suatu ketetapan yang tidak benar. Menurut Syekh Jamaluddin Al-Husairi, apa yang ditulis di dalam kitab Milhatul I'tiqad itu benar.
tidak salah. Maka saat itulah Sultan Ashraf Musa bin Adil ini, atau Sultan Ashraf yang terkenalnya, ini sadar sejak saat itulah Syekh Izzuddin di fatwa-fatwanya, masukan-masukannya digatekke, diperhatikan oleh Sultan. Luar biasa. Bukan menjadi ulama yang menjilat pemerintah, tapi ulama yang benar-benar ketika yang salah ya disalahkan, dibenarkan, ketika yang memang sudah benar ya dibenarkan. Begitu, bukan benar disalahkan, bukan salah terus dibiarkan. Tidak, itu bukan tipe Syekh Izzuddin. Wah, kita belajar ulama besar ya, luar biasa. Kita lanjutkan Kitabus Shaum. Utawi iki iku kitab kang jelasake masalah shaum, masalah poso. Bab yang pertama atau kitab ini menjelaskan terkait puasa. Wa filan iku tetep ing dalem Kitabus Shaum. Di dalamnya ada asyaratu fusulin, utawi 10 piro-piro pasal, piro-piro bab, piro-piro pasal. Di dalamnya ada 10 pasal. Al-faslu al-awalu utawi pasal kang pertama iku fi wujubihi ing dalem wajibe poso. Pasal yang pertama itu terkait wajibnya puasa, atau maknanya dalil wajibnya puasa apa saja gitu. Wajibnya puasa. Lah, shaum, puasa. Ini kata puasa ini adalah masdar kata dari kata kerja shoma yasumu shauman wasyaman. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang penting silakan ditulis. Shoma yasumu shauman wasyaman. Shaum dan syam itu berbeda. Shaum itu maknanya lebih dalam daripada syam. Kalau syam itu maknanya adalah menahan dari makan, minum ya, dan tidak berhubungan. Itu saja. Mulai dari terbitnya fajar atau waktu subuh itu sampai tenggelamnya matahari. Sedangkan shaum itu maknanya menurut Imam Ghazali itu lebih dalam. Menahan makan, minum, tidak berhubungan itu ya. Kemudian plus menahan diri atau seluruh anggota badan dari maksiat. Maka menurut Imam Ghazali, puasa itu atau tipe orang puasa itu ada 3. Yang pertama, shaumul awam. Puasanya orang-orang awam yang hanya menahan makan, tidak minum, tidak berhubungan. Itu tipe yang pertama atau STMJ. Apa? Coba apa artinya STMJ, yaitu apa? Apa lu? Susu, telur, madu, jahe. Bukan itu. Siam terus, siam terus, poso terus, maksudnya MJ, maksiat lanjut. Atau maksiat jalan ya. STMJ, siam terus, maksiat jalan. Itu puasa tipe orang awam. Itu nomor pertama, shaumul awam. Yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang tidak hanya menahan makan, minum, berhubungan, tapi juga menahan seluruh anggota badan, tidak maksiat. Matanya dijaga dari jelalatan. Iya Pak, mulutnya ini dijaga dari ghibah, mencela, menghina, apa saja, membuli, membuli. Tangannya tidak ngetik yang berbau provokatif gitu ya, menghina, menjelekkan orang lain, tidak. Kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat yang benar ya. Dan yang terakhir yaitu tipe shaumu khususil khusus. Shaumu khususil khusus, yaitu puasanya orang yang khususnya khusus. Tidak hanya anggota badan yang
mencegah dari makan, minum, berhubungan dan seluruh anggota badan dari maksiat, plus puasa hati. Nah, ini baru puasa khusus, yaitu poso hati. Tidak kedunian, tidak memikirkan dunia, yang adanya Allah. Ini angel tapi mudah-mudahan bisa ya. Tapi secara lughah bahasa itu al-imsaku wal kafu an kulli syai', itu menahan, mencegah dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ya, dalam kisah Al-Maryam atau kisah Maryam, ini nazartu lirrahmani shauma, sungguhnya saya nazar pada Allah dengan puasa. Maksudnya di sini itu bisa dikatakan shaum di sini itu imsak, mencegah diri, wasukutan anil kalam, diam, tidak berbicara. Itu posone Maryam luar biasa. Kita itu kok angel ya poso dari HP, bicara ngalor ngidul itu angel. Mudah-mudahan dengan adanya puasa itu kita bisa poso, maksudnya puasa bicara itu ya ngomongnya yang baik, yang santun, bijaksana, bijaksini gitu. Wa yaqalu, dikatakan shamat al-khailu idza amsakat anil sayri. Makna yang lain, kuda itu menahan diri dari berjalan, atau kuda itu shamat, puasa. Maksudnya yaitu kuda itu bertahan, menahan dari jalan. Berarti berhenti ya, berhenti. Kuda itu berhenti. Tapi menggunakan redaksi somat al-khailu. Ada juga wasomat arihu, angin itu puasa. Maksudnya yaitu angin itu berhenti, menahan dari hembusan. Jadi berhenti, tidak bergerak. Angin itu tidak bergerak, atau maksudnya berhenti. Makna yang lain menggunakan kata somat, redaksinya pakai somat. Bukan puasa ya, tapi angin itu menahan dirinya dari bergerak atau berhembus. Fakulu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sarin fa huwa shaim. Maka setiap orang yang menahan dirinya dari makan, minum, berbicara atau berjalan, dia adalah orang yang berpuasa. Maksudnya ya tidak berbicara yang menyelekit gitu ya, tidak bicara yang ngawur gitu. Sedangkan wasyamu syar'an, poso menurut secara syara' yaitu imsakun anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niat, disertai dengan niat. Ini ada di kitab Lisanul Arab, Al-Bayan fi madhabil Imam Syafi'i. Ada kitab Al-Bayan dalam madhab Imam Syafi'i. Dan yang terakhir Al-Fiqhu Al-Manhaji, fikih manhaji. Ini tambahan-tambahannya silahkan bisa ditambah sendiri ya. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah, wa azalan maha mulya sinten Allah, wa jalla lan maha agung sinten Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luhur, maha mulia dan maha agung berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, he iling-iling pira-pira wong kang padha iman. Ya ayyuhalladzina, iling-iling wong akeh, boleh maknanya banyak. Iling-iling wong akeh, amanu kang padha iman, sapa alladzina, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah sapaan atau panggilan dari Allah, panggilan sayang dari Allah.
kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman, kutiba diwajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamusiyam, diwajibkan, ditetapkan padamu berpuasa. Diwajibkan bagimu berpuasa kama kutiba kaya to dene diwajibake alal ladzina ing atase wong akeh sebagaimana diwajibkan pada orang-orang min qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Kang min qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. La'alaku menawa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa. Ini keterangannya sedikit sebelum lanjut. Jadi ini surat Al-Baqarah 183 di beberapa tafsir, antaranya tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Kabir dan Sofwatu Tafasir, ini ada namanya tasbih ya, penyerupaan. Jadi puasa orang yang beriman dengan puasa orang-orang sebelum kalian atau umat-umat yang terdahulu, begitu. Akan tetapi di sini tidak disebutkan jenis persamaannya di dalam apanya ya. Puasa ya sama puasa itu di dalam apanya? Tidak dijelaskan ya. Lah, berapa dalam tafsir Qurtubi, tafsir Kabir, tafsir Sofwatu Tafasir ini dijelaskan bahwa penyamaan puasa yang kita lakukan dengan umat-umat yang terdahulu itu pertama, ini ditulis di dalam kewajibannya, di sama-sama wajib. Yang kedua, bukan kaifiyahnya, bukan tata caranya yang dimaksud, tapi kewajibannya. Tidak, tata caranya tidak disamakan. Yang disamakan adalah yang pertama kewajibannya. Yang kedua, wakila fi miqdaris syiyam. Yang kedua, ukuran berapa puasa yang diwajibkan. Tiga hari. Kalau dalam tafsir Qurtubi kayaknya atau Tobari itu puasa orang dahulu itu hanya 3 hari ya. Kemudian lambat tahun berubah menjadi 1 bulan itu. Wakilah dan dikatakan yang lain kaifiyatuhu minal kafi anil akli wasyarab. Menurut yang lain, ada pendapat ulama yang lain, ini tata caranya. Ada yang mengatakan tata caranya. Yang pertama ulama tadi tidak tata cara tapi kewajibannya. Yang terakhir ini adalah tata caranya, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Itu persamaan puasa yang terdahulu dengan puasa yang sekarang. Pertama tadi kewajibannya. Kedua ada yang mengatakan ukuran atau banyaknya berapa hari puasa itu. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Kemudian yang ketiga itu tata caranya, yaitu mencegah diri dari makan dan minum. Selanjutnya maknahu. Lah ini perspektif pendapat Syekh Izzuddin. Maknahu tawi maknane dawe Allah Ta'ala. La'alakum, maknahu tawi maknane atau makna dawe Allah Ta'ala. La'alakum iku lafat la'alakum tattaqun. Lafat la'alakum tattaqun. La'alakum menawa sira kabeh iku tattaquna. Apa tadi? Takwa sira kabeh maksudnya gawe pangreksa, menjaga diri. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang
mampu menjaga diri anaro ing neraka, mampu menjaga diri dari neraka bisaumi kelawan saumi Ramadan. Fa inna saumahu krana sak temene poso Ramadan iku sababun dadi sebab li ghufrani dzunubi maring disepurane pira-pira dosa. Jadi mudah-mudahan kalian termasuk orang bertakwa itu, yaitu orang yang mampu menjaga dirinya dari neraka dengan puasanya. Begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya puasa itu adalah menjadi penyebab untuk diampuni dosa-dosa al-mujibati linar, dosa-dosa kang netepake linari maring neraka, dosa-dosa yang mewajibkan dirinya masuk neraka. Artinya apa? Dengan dosa-dosa itu orang itu dapat masuk neraka. Li ghufrani dzunub maring disepurane pira-pira dosa kang al-mujibati kang netepake linari maring neraka. Itu dosa-dosa yang dapat memasukkannya dalam neraka, atau dosa-dosa yang mengharuskan pelaku dosa itu masuk neraka. Masya Allah, dengan puasa dosa-dosa itu dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Sehingga tadi la'alakum tattaqun, orang yang berpuasa itu akan menjaga dirinya dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam tafsir Jalalain juga al-ma'asi. Nah, ma'asi ini tapi ma'asi ya maknanya. Itu puasa itu mencegah diri kita, pelaku orang yang puasa, dari maksiat-maksiat yang mana fa inna yuksiru syahwah. Karena apa? Puasa itu dapat mencegah, memecah syahwat, yang mana syahwat itu adalah sumber utama dari segala kerusakan. Wa fi sahihaini lan ing dalam sahih Bukhari lan Muslim. Sahihain itu maknanya adalah Sahih Bukhari lan Sahih Muslim. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, bunyal islamu, bunya dibangun apa al islamu, Islam. Agama Islam itu dibangun ala khamsin ing atase 5 perkara. Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Siji rupane ala antak Buddha ing atase yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Yang pertama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Watakfurolan ngufuri bima kelawan barang dunahu kang sakliyane Allah. Watakfurolan ngufuri mengingkari bima kelawan barang dunahu kang sakliyane Allah. Yaitu pertama menyembah Allah dan mengingkari segala sesuatu selain Allah. Allah nggak boleh diingkari, tapi yang lainnya boleh diingkari. Begitu. Yang kedua, wa iqami sholalan jumenengake salat, wa ita'i zakatilan aweh zakat, wa hajil baitilan haji ing baitullah, wa shaumi Ramadan lan puasa wulan Ramadan. Ada teks yang lain, puasa didahulukan baru haji di Baitullah. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 1, menyembah Allah dan mengingkari hal yang lain. Artinya ini syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahwa
hanya Allah yang diyakini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maknanya sama. Yang kedua, mendirikan sholat, memberikan zakat, haji di Baitullah, dan yang terakhir puasa Ramadan. Jadi Islam itu didirikan dari 5. Kalau rukun Islam itu ibarat tiang, dari tiang. Puasa ini kok hancur, tidak berpuasa, omah itu ambruk. Jadi hakikatnya itu rumah tapi sudah tidak ada. Begitu juga menungso, nih wis ora sholat, tidak puasa, itu hakikatnya menungso. Yo agama Islam tapi KTP netok. Karena sejatinya sudah hilang, sudah runtuh, hancur. Karena apa? Rumahnya sudah hancur, nggak punya tiang. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis ini itu muttafaqun alaih maknanya ya. Bukhari Muslim meriwayatkan. Ini hadis yang besar, banyak faedahnya. Begitu, itu saja mungkin pertemuan pada hari ini. Karena kita tadi membahas sejarah panjang dari Syekh Izzuddin, mudah-mudahan semua kita bisa mengambil ibrah, manfaat dari cerita dan pesan-pesan Syekh Izzuddin. Kalau di sini tadi, maaf sebelum selesai, ini hadis ini akhrajahu Muslim yang ada di kitab kalian itu dalam kitab Fil Iman, pembahasan imam. Babu bayani arkan Islam wa ta'aimihi al-idham. Babnya itu dari Umar radhiyallahu anhuma. Wa akhrajahu Bukhari. Kemudian kalau Muslim itu di kitab iman sama, Bukhari juga kitab iman, tapi babu doa hukum imanukum, atau bab terkait doa dan keimanan. Babu du'aikum wa imanikum atau imanikum. Wa fihi syahadatu alla ilaha illallah. Itu sebagai ganti, jadi syahadat la ilaha illallah sebagai ganti dari ala anta budallah wa takfura bima dunahu. Sama berarti ya, sama sebenarnya. Hanya saja redaksinya berbeda. Begitu. Mudah-mudahan istiqomah ngaji terus menerus sampai khatam di akhir nanti. Tetap semangat. Sekali lagi, ilmu yang sedikit ini mari kelak kita bisa amalkan, ajarkan minimal, tidak masalah. Di bulan puasa ini kita banyak membuat status terkait ngaji kita, ya. Ngaji kita mungkin hikmah-hikmahnya bisa ditulis, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.